teman-teman, ini unit yang akan dipegang oleh Bang Aco ya. Hari ini kita mau isi BBM. Unitnya sendiri ini 1525 ya, dengan bodi New Rexus. Ini pernah kita pakai road test, tapi bukan yang ini unitnya. Ini unitnya satu lagi ya. Kita mau isi BBM dulu di 28 Oktober. Jalan-jalan sore naik bis sambil isi BBM ya. Memang sengaja lagi nggak bertugas ini, makanya nggak pakai pakaian dinas ya teman-teman. Jadi begini ya view-nya kalau pakai New Rexus. Duduk di kursi terdepan yang sebelah kiri ya, yang kursi jomblonya. Kalau kursi seat 2 nya itu enak ya, pas di tengah ya. Nah, pas di tengah. Dan kalau untuk legroomnya sendiri lumayan lega ya. Cuman kaki bawah ini sangkut. Kalau dirilis legressnya itu sangkut kaki kita. Untuk ke belakang seperti ini ya. Kompartemen terbuka ya. Kemarin pernah sempat nanya sama Pak Yuli selaku GM-nya waktu masih jadi GM di sini sebelum pindah. Beliau katanya sengaja sih memang minta yang nggak pakai tutup kompartemennya biar nggak ribut. Karena untuk jalur di sini kan agak sedikit ini ya, ribet ya. Jalannya sih yang bikin ribet tuh. Ya kan stabil lah. Ini baru dihidupin nih katanya setelah datang dari karoseri kemarin. Jadi beliau pindah batangan ya, nggak pakai SR1 yang kemarin lagi. Jadi setiap kursinya tuh nih ada mejanya ya. Nah, ini armrestnya mewah ya, Hai Rimba Kencana. Jadi dia udah ada upload. Ini juga ada untuk USB chargernya ya. Ada cup holder nih, nyangkut kayaknya kalau ada minuman di sini. Nah, yang jadi yang saya senang daripada bis ini dengan bodi New Rexus ini nggak ada ya selendang yang memanjang yang kayak SR1 yang kayak Piala Mas yang lama itu, yang Rexus itu nggak ada ya. Jadi dia jadi di sini selendangnya. Jadi kalau duduk di pinggir sini, nah, beginilah visibilitas kita nggak terganggu. Jadi tetap bisa memandang ke samping, ke depan, walaupun terhalang oleh topi ya. Tapi nggak besar, nggak gede-gede amat topinya. Ya memang kalau bis-bis zaman sekarang ya memang harus double kaca biar keren. Nah, terus sebelah kanan juga begitu ya, visibilitasnya sama ya. Oke teman-teman, ikuti terus ya perjalanannya. Isi minyak dulu kita. Jalan-jalan. Jadi teman-teman, untuk cup holdernya ini melimpah ruah ya. Di sini aja udah ada 3, 1, 2, 3. Ya. Ya. AC-nya dingin. Dingin banget. Di atas kepala juga nih teman-teman. Ya udah ada kamera CCTV-nya ya. Ada TV-nya juga. Bang, ini nanti untuk trip Putus Ibau kah, Bang? Untuk ke Nangapino. Hah? Oh, Nangapino. Oh, Nangapino. Jadi Abang nggak naik Putus Ibau lagi nih? Nah, pindah jalur. Oh, pindah jalur. Jadi ini diperuntukkan untuk Putus Ibau. Terus? Ya, Sintang atau Pino lah. Jadi ini unitnya tetap Royal atau? Tetap begini. Kursinya tetap begini, Bang? Tetap begini. Lah jadi kok sama kayak limousine nanti? Nanti ada perbedaannya lah. Oh iya. Nah, jadi ya fasilitasnya ini ya teman-teman. Nah, Mungkin Damri nanti akan datangkan baru lagi. nah, mudah-mudahan. Di room mesinnya juga masih oke ya teman-teman. Nggak ada batuk-batuk atau gimana gitu. Oh, ini bisa lebih oke. Nggak masuk angin atau gimana ya. Oh, siap. Oh, ini kayak anu nanti nih. HR yang Madures tuh. Sing daripada mobil pada bodi Piala Mas ini termasuk rapi ya teman-teman. Nggak bisa dikesampingkan juga ini. Cantik, cakep ya. Rapi gitu ya. Satu rombongan pergi bis. Cakep banget. Nah ini untuk ininya juga nih agak lembut. Dia bukan model kayak keras gitu, benda keras itu. Ini ada lembut, ada dilapis gitu ya kan. Pakai karpet gitu modelnya. Tahu tuh udah ada anu. Yang lain gigi pada unta. Oke teman-teman, jadi yang saya rasakan di dalam bis ini enak banget ya teman-teman. Walaupun bis ini udah lama nggak jalan, udah lama nggak dinyalakan. Nggak ada kayak semacam mesinnya kayak masuk angin atau gimana gitu. Karena tadi memang dicek dulu sih sebelum mau dijalankan. Dan ini juga sekalian mau tes jalan ya. Agak
agak jauh dikit nanti katanya. Nggak tahu mana nih kalau jadi ya. Mudah-mudahan jadi. Jadi mau dites jalan dulu, apakah udah layak jalan untuk ngelend ya. Karena bisnis nantinya tadinya katanya itu untuk Nangapino atau Sintang ini di sini. Dan abang ini yang megang ya, Bang Aco ya. Jadi ini fasilitasnya nanti ini kalau kita pesan yang royal, nah, ini untung-untungan kita bisa dapat yang ini nih teman-teman. Kursinya agak beda nih dari yang lain ya. Yang biasanya itu dari Aldila, kursinya lebar-lebar. Terus ini kalau ini dari Hai Rimba Kencana, jadi dia agak kecil dari bentuk yang aslinya. Karena memang request kali ya. Atau memang karena bodinya ini agak sedikit mengecil, tapi enggak juga loh. Bodi ini termasuk gede loh menurut saya. Keren lagi ya. Dan untuk kursi terdepan sih kalau untuk tinggi badan lebih dari 170 cm, saya rekomendasiin duduknya di sini aja. Karena untuk duduk yang di sini ini bisa selonjor karena nggak ada penghalang ya, teman-teman. Nggak ada penghalang ke depan. Dan kalau untuk duduk di sini kita ada penghalang di depan sini. Ada kayak apa? Pembatas gitu. Oke, ikuti terus videonya ya. Lalu lintas di Kota Pontianak itu seperti ini ya teman-teman kalau udah sore begini, apalagi ini hari Minggu posisinya. Jadi banyak orang yang keluar mau makan di luar sama keluarga, mau pergi undangan, jadi rame ya pada keluar mobil-mobil. Mudah-mudahan nggak ini ya, nggak copyright ya. Ini di 28 Oktober ya posisinya. Jadi tempat apa SPBU ya, memang langganannya daripada Bis Damri ini ya memang di 28 Oktober sini. Jadi untuk pengisiannya sendiri itu harus menggunakan kartu ya teman-teman. Kartunya udah memang ada. Jadi setiap isi BBM itu harus berbekal kartu. Alhamdulillah ya sampai sini nggak ada batuk-batuk atau gimana ya bisnya. Aman jaya. Acong minta dilam, aku lagi dong. SPBU-nya ya teman-teman. Nah, kita isi minyak dulu ya. Mudah-mudahan jadi kita mau tes jalan agak jauh dikit. Kita udah selesai isi BBM. Ini lanjut lagi masuk ke terminal dulu nih kayaknya ke LBN. Nggak tahu nih jadi atau enggak nih ya jalan-jalannya. Mudah-mudahan jadi. Hitung-hitung JJS ya. Ini juga hitung-hitung JJS sih sebenarnya. Walaupun cuma ngisi BBM. Bagi yang mau lihat suasana kota di Pontianak ya seperti ini. Ini sih pinggirannya ya, masih sudah di pinggirannya ya. Daerah 28 Oktober namanya Pontianak. Sana perempatannya. Kalau ke kanan itu ke arah Siantan. Kalau lurus kita itu bisa ke arah kota, ke arah tengah kota maksudnya gitu ya. Kalau belok ke kiri nanti di Tanjung Hulu kita belok ke kiri arah ke ALBN nya. Ini Damri yang angkatan pagi nih ya teman-teman. Nah ini baru datang dari Sintang, jadi dia juga mau kasih BBM juga nih ya teman-teman. Rupanya kita jadi ya jalan ke Supadio ngetes, mau dites dulu nih bagaimana nih, udah layak belum nih jalan. Tapi tes untuk pertama untuk pembenahan di area kaki-kaki ini karena tadi katanya terunnya agak kurang nyaman, jadi besok mau dibongkar lagi sama springnya juga sekalian mau diganti atau ditambah, itu nggak tahu, nggak ngerti juga, biar jadi lebih nyaman ya. Enak ya kalau naik bus ini, visibilitas ke samping kanan dan kiri ketika kita duduk di depan ini udah nggak kehalang sama selendang. Selendangnya malah ditaruh ke bawah seperti ini, jadi itu di sini luas gitu ya. Paling cuman kalau panas ya kita tarik aja ini hordennya, kan memang udah tersedia horden sih di setiap jendela gini ya, jendela kaca ini. Jadi untuk saya yang ukuran badan sebesar kurang lebih berat badan saya ini 70 kilo dan tinggi badan saya 168 atau 170 gitu ya. Ini saya rasa untuk duduk di sini nggak sempit dan nggak longgar, pas. Jadi saya masih bisa sedikit membuka lebar seperti ini tanpa begini ya istilahnya sempit gitu ya. Ini masih lebar ya. Dan untuk badan saya juga pas, terasa seperti apa ya? Seperti duduk di sofa gitu. Cuman ini nggak terlalu lembut seperti sofa-sofa yang mahal itu. Ini udah mumpuni juga sih untuk waktu tempuh perjalanan yang kurang lebih 7 sampai 8 jam. Tahun
untuk jumlah kursi sendiri ini seperti biasa 23 seat ya. Dan konfigurasi 21, ada leg rest, ada armrest tentunya. Lengkap sih fasilitas di dalam bis ini. Halo Mas. Dan seperti biasa ini memang untuk apa namanya? Pelayanan dalam bis ini. Jadi sebelum berangkat nanti kita ada dikasih semacam snack roti ya dengan air mineral. Ya, dukung terus dunia transportasi darat, yaitu bis ya teman-teman. Sana itu ada berbagai tujuan yang sering kita lewati ya teman-teman, kalau mau menuju ke Sintang, Putus Sibau, kemana, ke Nangapino. Pokoknya sana jalurnya. Kalau untuk ke jalur Pantura tadi arahnya yang kita ke 28 Oktober itu lurus saja terus itu dari tempat kita isi BBM tadi. Udah mau nyampe terminal LBN, jadi ada teman kita satu lagi mau ikut ini, udah nunggu di depan sih dia. Jadi mau ikut acara protes kecil-kecilan istilahnya. Karena nantinya akan disempurnakan sebelum dia benar-benar bisa turun untuk nge-land ya. Jadi ya teman-teman, ini mau tes ke bandara ya. Mau lihat ketangguhan mobil ini dulu. Semuanya masih normal ya, mesin terdengar pun deru mesin itu nggak kayak batuk-batuk seperti yang saya katakan tadi. Ini murni bisnis kan. Oke teman-teman, ini udah di lampu merah Desa Kapur ya. Arah ke bandara ini emang kesini teman-teman. Kenapa dipilih arah bandara? Karena memang lokasinya juga agak sepi dan mungkin mau coba pacu speed. Jadi makanya arah tesnya ini ke arah bandara ya teman-teman. Dan jalannya juga lurus. Suasananya sudah mulai gelap dan kendaraan juga sudah pada menyalakan lampunya. Tuh, matahari terbenam di sebelah sana ya. Nah di sini hujan nih sepertinya, di sana ini di tempat yang akan kita tuju ini hujan, dan mungkin bisa jadi ini kayaknya hujannya masih itu ya, nggak menyeluruh gitu, hujan lokal lah istilahnya. Aslinya dingin banget. Lokasi daripada Supadio, Bandara Supadio itu ya tujuan kita, rotes tuh, rotes kecil-kecilan. Jadi ini sebelum mau dijalankan jadi dites dulu. Ini New Rexus ya teman-teman. Nah, saya lihat ini kita mau sesi foto-foto dulu ya. Foto-foto dulu. Nah ini yang punya batangan. Oke, lepas dari sesi foto ini kita lanjut lagi jalan ya teman-teman. Nah, jadi tadi sepanjang perjalanan itu kita tidak menemukan kendala ya berarti ya di mesin. Cuman masih ada bunyi yang tok tok tok, ini kayaknya di area stabilizer atau suspensi. Mungkin karetnya mungkin udah aus ya. Jadi kata Bang Aco ini mau diberesin sekitar semingguan ya. Semuanya mau diberesin, mau dibenahi. Nanti pasang lampu strobo depan belakang. Pokoknya keren ini nanti ya, boys. New Rexus. Untuk urusan kabin sih senyap ya, Rexus ini ya, yang new ini. Kecepatannya ya. Nah, jadi makanya saya katakan tadi untuk arah pengetesan sementara ini ya ke sini dulu. Oh, tidak dulu. Apakah bisa lari seperti ini ya teman-teman? Tuh, 76 km per jam. 78 80 hampir 80 ya teman-teman. Nah 80 malah. Oke. Drivernya Bang Aco ya, sos pembawaannya. Dan lagi beliau ini kalau bisnya patangannya ini ya nggak pernah yang istilahnya tuh apa ya, maksudnya tuh nggak
pernah yang nggak terurus, pasti terurus. Tunggu aja penonton bang. 5549 nya kemarin udah boys, tiba-tiba pindah ke sini lagi. Jadi katanya besok mau pasang pelek Alcoa yang belakang ya, tapi nggak dengan yang dalam karena di sini katanya bautnya itu nggak nyampe ke dalam kalau pasang dua pelek Alcoa-nya. Jadi makanya satu yang asli, satu yang Alcoa. Oke. Test drive 4766 ya. Jadi makin boys, dan pelek depannya ini memang udah pakai Alcoa ya teman-teman. Baru Selendang Avante. Jalan ke belakang dulu ya teman-teman. Mungkin ada yang belum pernah lihat video saya waktu saya road test pakai Armada ini ya. Bukan yang ini sih, kembarannya. Saya mau lihat toiletnya, jadi biar bisa tahu ya. Nah, ini toiletnya nih ya, begini ya teman-teman. Nggak tahu nih kontak lampunya di mana ya? Gelap ya, saya tertip pakai lampu ini aja. Nah, begini. Nah, jadi toiletnya ini luas ya. Beda daripada bis pada umumnya yang masih sempit ya. Apalagi kalau yang bis-bis yang lama itu ya, yang kayak SR1 lama itu sempit ya teman-teman. Oke. Sudah berada di kursi terbelakang daripada bis Damri dengan bodi new Rexus ini ya. Cikal bakal isi trip Pino atau Sintang. Keren ya. Lampunya itu terkesan mewah berwarna orange. Kalau duduk di belakang ini selonjor mania. No. Kita masih bisa bentangin kasur di situ untuk baring. Mudah-mudahan ini nggak disekat nantinya ya. Dan ini ada sesuatu yang menurut saya agak janggal ketika lihat ini ya, apa namanya? Jadi saya kira tadinya ini smoking room. Cuman ini kosong, rupanya untuk tempat buat air minum di situ. Air kayak misalnya kopi atau teh gitu ya. Dan untuk toiletnya sendiri ini terbilang jumbo ya teman-teman, dibanding karoseri lain yang sering saya review dan sering saya naiki juga bisnya. Dan ini leluasa banget untuk body bongsor kayak saya ataupun di atas saya, ini masih bisa ya untuk leluasa untuk buang hajat istilahnya ya. Tapi cuman untuk buang air kecil, nggak bisa untuk buang air besar. Nah, untuk AC sendiri ini sampai ke belakang ini masih nyembur dengan dingin ya. Kandang macannya ini teman-teman masih belum diberesin sih. Buset dah. Ikung. Ini kita arah putar balik ke terminal lah ya teman-teman. Jadi besok mau digenahin, mau diberesin semuanya. Mulai dari kaki-kaki. Terotnya ini agak sedikit bermasalah tadi kata drivernya yang akan pegang batangan ini. Dan saya yakin kalau batangan ini dipegang oleh beliau, Pacen Oye. Ya kita jalan lagi. Nah jadi untuk armrestnya sendiri yang di belakang ini agak beda ya daripada yang di depan. Ini armrestnya cukup minimalis ya, nggak ada cup holdernya, cuman ada colokan ya. Nah ini ada pegangan ya di setiap tempat duduknya. Ada pegangan, ada pot. Cuman agak sempit ya legroomnya kalau ukuran badan seperti saya tingginya. Agak sempit menurut saya, apalagi kalau udah di reclining seperti ini. Pasti banyak yang bertanya-tanya nih, gimana nih bang cara reclining seatnya bang? Nih, nah ini dimundurin ke belakang gini, ini bisa untuk reclining ya. Nah ini ya seperti yang saya katakan tadi, sempit ya teman-teman. Kalau leg restnya ini dirilis, nah begini, sempit. Saya mau, nah lebih enak gini sih sebenarnya. Dan kaki pun tersandar, dan paha saya ini tertopang, menggantung sih sebenarnya kaki ya, menggantung. Cuman kita bisa lepas gini, kita bisa gini. Mudah-mudahan nanti ada apa istilahnya tuh kayak inovasi untuk dimundurin dikit, soalnya di belakang masih luas. Cuman kalau ini kayaknya dikurangin satu baru bisa. Kalau nggak dikurangin satu, itu kasihan tuh yang duduk di situ nggak bisa direclining nanti. Nah, oke teman-teman, sekarang saya duduk di kursi baris kelima daripada bis berbodi Rexus dari Pialmas ini. Kelihatan gimana ya kalau di sini ya duduknya ya. Pemandangannya itu ya asik ya, kalau malam itu kita bisa lihat lampu-lampu di bangunan-bangunan ruko atau rumah orang. Kalau pagi atau siang atau sore itu asik yang lihat pemandangan kayak perbukitan.
Apalagi notabene di Kalimantan Barat ini lintasannya ini masih banyak hutan. Ya hitung-hitung kita menikmati ciptaan Tuhan ya. Ayo naik bis ya teman-teman. Naik bis itu asik loh. Nggak kencang, nggak kebut-kebutan. Yang tentunya kita memang harus mengkampanyekan. Yang namanya naik bis itu kita cari nyamannya ya. Karena armadanya udah bagus, sudah kekinian. Nah, otomatis itu cara bawanya juga harus lebih dikinikan juga. Karena orang kan ingin menikmati sebuah perjalanan ketika membayar sebuah harga yang harus dibayarnya yang sudah ditentukan. Semacam tarifnya gitu ya. Kita harus bisa menikmatinya. Fasilitas-fasilitas yang dikasih juga ini terbilang mewah ya teman-teman. Karena untuk Royal Class sendiri ini yang nantinya akan mengisi trip Royal Class ke Nangapina atau Sintang. Itu untuk tarifnya sendiri itu kalau untuk ke Nangapina 175.000, untuk ke Sintang itu 195.000. Nah, jadi itu fasilitas yang diberikan itu udah sangat mumpuni sih menurut saya dengan harga yang kita bayar. Nah, kita dikasih semacam toilet yang lumayan gede, lumayan besar ya. Jadi untuk porsi badan yang gede gitu, yang bongsor, itu nggak khawatir lagi akan terlalu sempit di dalam WC, di dalam toiletnya. Dan toiletnya ingat tuh, itu hanya untuk digunakan ketika kita buang air kecil saja. Buang air besar itu nggak bisa ya teman-teman, karena dia nggak ada safety tanknya. Jadi dia langsung meluncur jatuh ketika kita kencing. Dan lagi itu toilet cuma hanya bisa digunakan ketika berjalan saja. Kalau dalam kondisi parkir nggak elok kayaknya. Kacanya gede ya, kaca samping ini. Ya seperti bis pada umumnya sih. Dan untuk bodinya ini sendiri ini bukan SHD. Ini sama tingginya kayak HDD gitu ya. 3, berapa meter gitu ya. 3,5 gitu lah ya. Saya kurang tahu juga ya, kurang tahu detailnya berapa ya tinggi HDD dengan SHD dengan HD. Lampu-lampu di dalam cabinnya ini juga terlihat mewah ya. Jadi kalau malam seperti ini ya, malam seperti ini pas lagi ngeland gitu, tidur juga nggak keganggu. Ini sekeliling ini, sisi kiri dan kanan ini ya dikelilingi lampu berwarna orange. Nggak bikin silau juga ya teman-teman. Oke, ini kita udah mau sampai ke terminal. Jadi saya sudahi videonya sampai di sini. Mudah-mudahan kalian suka dengan video saya. Dan kalau kalian beranggapan ini bakal jadi trip ke Palangkaraya, rupanya salah ya teman-teman. Jadi setelah dikaji, bahwasanya untuk trip Palangkaraya nanti armadanya masih dirahasiakan ya, bukan pakai yang ini ya. Dan yang pastinya nanti unitnya fresh. Karena memang kan kalau untuk jalur Palangkaraya itu jauh ya teman-teman. Oke teman-teman, saya sudahi videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada semua subscriber dan penonton setia di channel YouTube Indra Lubis 9. Bye bye. Sampai ketemu di video berikutnya.